It's not fair, 'cause I know you like the back of my hands. Halo semuanya, pernahkah kalian lupa menyiram tanaman? Atau malah terlalu sering menyiram hingga akarnya busuk? Nah, masalah sederhana seperti ini sering terjadi dalam perawatan tanaman sehari-hari. Namun, ini dapat diatasi dengan menggunakan sistem pintar, sehingga pemeliharaan tanaman dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu khawatir. Sistem yang kami buat memiliki beberapa fungsi utama, yaitu memantau kelembaban tanah, memantau suhu lingkungan, memantau intensitas cahaya, dan menyiram tanaman secara otomatis ketika tanah terdeteksi kering. Semua ini bekerja secara real time dan melalui platform web, sehingga kondisi tanaman bisa dipantau dari mana saja dan kapan saja melalui internet. Emang untuk apa sistem ini dibuat? Sistem monitoring tanaman ini bertujuan untuk menggantikan penyiraman manual yang boros, tidak konsisten, dan sering tidak sesuai kebutuhan tanaman. Ini juga dapat menghindari resiko seperti tanah yang terlalu kering, serta mempermudah pemantauan tanaman pada jarak jauh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen Smart Plant. Pertama, kita punya sensor kelembapan tanah yang terhubung ke GPIO 34. Lalu kita punya sensor data 11 yang terhubung ke pin GPIO 4, berfungsi untuk mengambil data dari suhu dan kelembapan udara. Kemudian ada sensor LDR untuk mendeteksi penerangan. Sensor ini terhubung ke pin GPIO 35. Balok yang berwarna biru besar ini merupakan relay yang berfungsi untuk mengontrol pompa. Itu terhubung ke pin GPIO 12. Untuk LED ini adalah LED yang akan menyala jika penerangannya gelap. Dia terhubung ke GPIO 13. Lalu yang terakhir ada juga LCD. Dia terhubung ke GPIO 22 dan 21. Alur kerja sistem Smart Plant Monitoring. Secara sederhana, program ini dibagi menjadi 3, yaitu persiapan, pemantauan, dan tindakan atau eksekusi. Yang pertama, tahap persiapan dimulai. Saat ESP32 pertama kali dicolokkan ke sumber daya, dia akan mengkonfigurasi pin input dan output, serta menyambungkan dirinya ke jaringan Wi-Fi agar web dashboard bisa diakses nantinya, serta dia akan menyalakan LCD. Setelah itu, dia akan mulai ke tahap pemantauan, yaitu membaca dan menampilkan data. Dia akan membaca nih data-data yang dikirimkan oleh sensor DHT11, modul LDR, serta sensor soil moisture. Nah, data-data tersebut akan ditampilkan ke LED serta ke dashboard web agar kita dapat memantaunya dengan baik. Nah, sambil menampilkan data-data, ESP32 juga langsung mengambil tindakan berdasarkan kondisi lingkungan tersebut. Misalnya, jika cahaya di lingkungan sekitar sedang gelap, maka ESP32 akan memerintahkan lampu LED untuk menyala agar memberikan cahaya tambahan di lingkungan tersebut. Nah, kalau sudah terang, LED akan mati. Contoh lainnya seperti pada saat urusan penyiraman. Jika sensor soil moisture ini melaporkan bahwa tanahnya kering, maka ESP32 tidak akan langsung bertindak untuk menghidupkan pompa, tetapi dia akan delay sebentar untuk mengecek ulang apakah benar-benar kering. Maka ESP32 akan menghidupkan pompa, lalu air mengalir dari tempat air menuju ke pot tersebut. Setelah tanahnya lembab dan sensor soil moisture sudah membaca dengan baik, maka pompa akan mati. Setelah urusan cahaya dan penyiraman beres, sistem itu tidak akan langsung berhenti, melainkan akan terus looping kembali ke tahap 2 dan 3, begitu seterusnya sampai alat dimatikan. Oke, jadi di sini ada halaman dashboardnya yang dimana namanya Smart Plant Dashboard. Di situ ada soil moisture, temperatur, humidity, light sensor, pump status, sama grafik monitoring, dan ada juga history database karena kita terhubung ke dalam database. Nah, kenapa di sini alatnya mati? Karena di sini tanahnya itu sudah basah, makanya dia mati. Tapi kalau misalnya sensor soil moisture diangkat,
pompanya akan hidup. Kenapa? Karena dia kering. Kalau misalnya kita masukkan lagi, dia mati. Oke, di dalam sistem ini ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan itu yang pertama, otomatis dan efisien. Yang kedua, akurat dan real time. Yang ketiga, dapat dipantau. Kelemahan sistemnya itu, yang pertama, memerlukan koneksi internet dan kalibrasi manual diperlukan. Sekian dan terima kasih. Halo guys, Pais Halo. udah siap. Kata-kata hari ini. Kata-kata. Ya udah ini aja deh. Kata-kata hari ini. Entahlah, aku nggak tahu bilang apa. Udah banyak-banyak kata-kata oleh manusia ini. Wis, itu kata-katanya udah banyak kata-kata. Oke, sekian dari tim Smart ya. Oh, ini untuk closingan video. Jangan marah Pak Is. Dadah guys. Kami akhirnya berhasil membuat ini. Bunny, 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 bunny. 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 Bunny, 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 bunny.
Pani, 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 pani. Pani, 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 pani. Pani, 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 pani.